Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Materi ini khusus kelas 9. Yuk mari bahas bareng-bareng. Oke, pada materi kali ini, secara general atau secara poin per poin lah ya. Saya akan membahas ada 5. Di sini ada persamaan kuadrat secara umum, yang kedua penjabaran dan pemfaktoran, yang ketiga jenis-jenis akar persamaan kuadrat, 4 itu adalah jumlah dan hasil kali akar-akar, dan yang terakhir adalah penyusunan persamaan kuadrat baru. Itu tentang persamaan kuadrat secara umum ya. Jadi bentuk persamaan umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a-nya merupakan koefisien dari x kuadrat dan b adalah koefisien x dan c merupakan konstanta. Nah, contoh nih, misal di sini ada soal tentukan nilai a, b, c dari persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk yang contoh yang a nih, nah di situ kita tahu bahwa ada persamaan kuadratnya itu 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 sama dengan 0. Ya udah, kalian tinggal tentukan a-nya itu 2, b-nya 3, c-nya 9. Nah, begitu juga yang b. Berarti a-nya 1, b-nya itu adalah min 4 dan c-nya 12. Nah, untuk yang contoh yang c nih, x kuadrat min 9. Kan seharusnya itu ada komponen dari bx ya. Nah, ini menghilang. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan bahwa a-nya 1, b-nya itu adalah 0, dan c-nya itu adalah min 9. Selanjutnya yaitu penjabaran dan pemfaktoran. Nah, sebelum ke pemfaktoran, kita ke penjabaran dulu ya. Nah, untuk penjabaran biasanya nanti ada sebuah faktor di sini, x plus a sama dengan x plus b. Nah, kita suruh menjabarkan menjadi persamaan kuadrat sempurna. Caranya, yang pertama itu, step pertama, x dikalikan x, yaitu x kuadrat. Lalu, x kali b sama dengan bx. Lalu, a kali x sama dengan ax. Lalu, a kali b sama dengan ab. Sehingga, kita bisa menyimpulkan x kuadrat ditambah a plus bx ditambah ab. AB itu maksudnya adalah a kali b ya. Kita lihat contohnya. Di sini suruh menjabarkan. Nah, kalian lihat di sini x kali x kuadrat. X kali min 4, maka min 4x. 3 kali x plus 3x. 3 kali min 4 sama dengan min 12. Nah, kalian sudah mempelajari aljabar sebelumnya kan ya? Nah, di sini kan dia koefisiennya, maksudnya variabelnya itu sama kan ya? Sama-sama x. Nah, kalau x kuadrat kan dia nggak punya temen nih, maka dia tetap standby jadi x kuadrat. Nah, yang sama ini kita jumlahkan, min 4 ditambah 3, yaitu min 1. Nah, untuk koefisien 1 itu biasanya tidak ditulis, jadinya min x, min 12. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2 nih, sama saja kalikan, ini biasanya sih saya sebut namanya kalikan pelangi. Nah, jadilah untuk yang nomor 2 hasilnya seperti ini. Next, yaitu adalah pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya kan pada dasarnya itu kebalikan dari penjabaran, ya kan? Nah, pemfaktoran biasanya itu kalau misalkan kuadrat sempurna yang sudah kita ketahui sebelumnya kan x kuadrat tambah bx tambah c ya. Nah, untuk posisi b-nya di sini yaitu adalah a plus b atau biasanya sih ditulisnya x1 tambah x2. Dan yang c itu merupakan a kali b atau x1 kali x2. Kita langsung masuk aja ke contohnya.
Nah, contoh yang pertama di sini ada x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Gimana ya untuk mendapatkan faktor-faktor dari persamaan kuadrat berikut? Nah, step yang pertama, kalian lihat dulu yang konstantanya, yaitu 6. Nah, 6 di sini, dia itu adalah si x1 kali x2 atau A kali B. Maka perkaliannya kan ya, hasil kalinya itu sama dengan 6. Nah, kalian cari perkalian berapa aja yang menghasilkan 6. Nah, kita ketahui perkalian 6 itu 1 kali 6 atau 2 kali kan 3. Nah, setelah kita udah tahu seperti itu, step selanjutnya itu kita lihat yang nilai B-nya, yaitu 5. Nah, posisi B di sini adalah penjumlahannya, A plus B atau X1 tambah X2. Maka jumlahnya itu adalah 5. Kalian cari perkalian 6 yang bilangan-bilangan tersebut ketika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, kalau 1 sama 6 kan kalau dijumlahkan 7. Nah, berarti yang kita dapat itu adalah 2 dan 3. 2 kali 3, 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya 5. Nah, karena dua bilangan yang jumlahnya 5 dan hasil kalinya 6 adalah 2 dan 3, maka pemfaktorannya itu jadinya X plus 2 dan X plus 3. Seperti ini. Contoh selanjutnya yaitu bentuknya min-min nih. Contoh yang kedua, kan kalau tadi plus-plus. Nah, step pertama sama, kita ketahui kalau perkaliannya atau posisi konstanta si C-nya itu adalah min 6. Maka kita harus mencari perkalian min 6 itu apa aja. Nah, kita udah ketahui kalau perkalian min 6 itu ada min 1 kali 6, 1 kali min 6, 2 kali min 3, ada min 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita cek nih yang penjumlahannya atau posisi B-nya penjumlahannya, yaitu min X. Min X berarti min 1. Berarti kita harus mencari tahu bilangan-bilangan dari perkalian min 6 yang ketika dijumlahkan hasilnya min 1, yaitu yang iya benar 2 kali min 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 1. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa faktor-faktornya itu adalah 2 dan min 3, yaitu menjadi X plus 2 dan X min 3. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 3, di sini modelnya adalah min plus. Nah, perkaliannya hasil kalinya 10, maka kita harus mencari perkalian 10 itu apa aja. Nah, di sini kenapa saya ada min juga ya, ada min 1 kali min 10 dan min 2 dan min 5. Kenapa? Karena kita lihat di sini untuk penjumlahannya atau posisi B-nya itu jumlahnya min 7. Berarti kita harus mencari perkalian 10 yang ada minnya. Kan kalau min kali min hasilnya positif. Nah, kita harus cari nih ketika dijumlahkan hasilnya min 7. Nah, maka kita ketemu yaitu adalah min 2 kali min 5. Maka dari itu kita ketahui bahwa faktor-faktornya adalah X min 2 dan X min 5. Lalu untuk contoh yang keempat. Nah, di sini bentuknya adalah plus min. Sama seperti tadi, step yang pertama kita cek dulu yang belakang yang konstantanya. Itu hasil kalinya kan ya. Hasil kalinya itu adalah min 12. Kita harus mencari perkalian yang hasilnya min 12. Oke, kita menemukan nih. Banyak juga ya. Nah, tapi kita bisa mengeliminasinya itu dengan melihat penjumlahannya atau posisi B-nya. Yaitu kan posisi B-nya atau posisi jumlahnya itu adalah 4. Maka kita harus mencari bilangan yang perkalian min 12, tapi ketika dijumlahkan hasilnya 4. Nah, berarti kita bisa tahu yang menghasilkan 4 itu adalah min 2 dan 6. Maka faktornya itu adalah X min 2 dan X plus 6.
Oke, kalau tadi kan contohnya itu untuk koefisien X kuadratnya itu 1. Nah, gimana caranya kalau misalkan persamaan kuadratnya, koefisien X kuadratnya lebih dari 1? Nah, contoh di sini 10 nih. Faktorkan 10x kuadrat min 19x min 15. Caranya yang pertama kita lihat dulu nih koefisien x kuadratnya yaitu A-nya ya, posisi A. A-nya di sini 10, maka kalian tulis juga di sini sama dengan 10x dikalikan 10x per 10. Contoh lainnya misalkan persamaan kuadratnya untuk A-nya itu misalkan 5 nih. Maka kalian tulis nih 5x, 5x, maka dibagi oleh 5. Kalau 3, maka 3x, 3x dibagi 3. Step selanjutnya kita lihat posisi C-nya. C-nya itu adalah min 15. Kalian kalikan. Nah, ketika dikalikan hasilnya min 150. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kalian harus mencari perkalian dari min 150. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian mengeliminasinya itu, kalian lihat posisi B-nya, nilai B-nya, penjumlahannya, yaitu min 19. Nah, kalian cari nih bilangan-bilangan dari perkalian min 150 ketika dijumlahkan hasilnya min 19, yaitu 6 dikalikan min 25 ketika dijumlahkan hasilnya min 19. So, berarti kita tahu kita substitusi nih 10x plus 6, 10x min 25. Nah, setelah itu kita uraikan. Kita kelompokkan. Jadi kan 10 nih, 10 itu kan 2 dikalikan 5. 6 itu 2 dikalikan 3. Nah, berarti sama-sama memiliki 2, maka 2-nya kita keluarkan. Terus 10x min 25. 10-nya itu kan 5 kali 2, dan 25-nya itu 5 kali 5. Berarti sama-sama memiliki angka 5, maka 5-nya dikeluarkan. Nah, 2 kali 5 itu kan 10. 10 dibagi 10 kan habis. Nah, maka sisanya itu adalah 5x plus 3 sama dengan 5x plus 3 dikalikan 2x min 5. Itulah faktor-faktor dari 10x kuadrat min 19x min 15. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke jenis-jenis akar, berarti kita harus mengetahui cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk cara yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran biasa. Nah, saya menggunakan contoh yang sebelumnya, sama kan ya, step awalnya itu kita mencari faktornya. Oke, kita mencari faktornya, kita udah tahu nih, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, faktornya itu adalah x plus 2 sama dengan x plus 3. Cara mencari akarnya, yaitu yang pertama, kita harus menjadikan x plus 2 dan x plus 3 itu sama dengan 0. Nah, oke, maksudnya untuk yang pertama, x plus 2 itu harus sama dengan kan 0. Maka x-nya sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena kan 2 plus 2 pindah ruas jadinya min 2. Seperti itu. Ini untuk akar yang pertama. Nah, untuk akar-akar yang kedua, yaitu kan x plus 3 ya. Nah, jadinya x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Berarti kita mendapatkan akar-akarnya itu adalah min 2 dan min 3. Kalau saya bisa bilang, untuk pemfaktoran biasa ini, akar-akarnya kita bisa tahu dia itu berlawanan dengan faktornya. Kalian lihat deh, faktornya itu kan plus semua ya, 2 dan 3. Dan akar-akarnya itu adalah min 2 dan min 3. Berarti kalau kalian yang di soal ditanyakan faktornya, maka faktornya itu x plus 2 dan x plus 3. Kalau ditanyakan akar-akarnya, maka min 2 dan min 3. Oke?
Nah, untuk cara yang kedua itu dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC di sini adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi, kalian menggunakan nilai A, B, dan C. Contohnya, contoh dengan menggunakan rumus ABC, di sini contohnya tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 10x kuadrat min 19x min 15 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Nah, berarti yang pertama itu kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 10, B-nya min 19, dan C-nya min 15. Nah, nilai A, B, C-nya ini kalian substitusi ke dalam rumus. B-nya jadi min 19, dan seterusnya kalian hitung semuanya sampai menghasilkan 19 plus minus akar 961 per 20. Nah, akar 961 kalian harus cari nih hasilnya berapa, yaitu hasilnya 31. Flashback ke ini ya, ke materi sebelumnya. Nah, ini kan X12 plus minus. Nah, X1-nya kita ambil yang positifnya terlebih dahulu. Maka 19 ditambah 31 per 20. Nah, hasilnya 50 per 20. Kalau disederhanakan jadinya 5 per 2. Selanjutnya X2-nya kita ambil yang minusnya. 19 min 31 per 20. Dihasilkan min 12 per 20. Ketika disederhanakan hasilnya min 3 per 5. Jadi akar-akar dari 10x kuadrat min 19x min 15 sama dengan 0, akar-akarnya adalah 5 per 2 dan min 3 per 5. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita menggunakan namanya diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu ialah D dilambangkan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, maka dari itu kita memerlukan nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat. Nah, nilai A, B, dan C digunakan untuk mencari diskriminan. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real, atau dengan kata lain dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, untuk jenis yang kedua, ketika D-nya lebih besar dari 0, maka dia memiliki dua akar real dan berbeda. Dengan kata lain, dia memiliki dua penyelesaian. Dan jenis yang ketiga yaitu D-nya sama dengan 0. Dia memiliki akar kembar. Dengan kata lain, dia memiliki satu penyelesaian. Oke, berikut itu adalah contoh dari menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 contoh nih. Nah, untuk yang pertama, di sini ada x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti yang pertama itu kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya, yaitu 1, min 3, dan 3. Ketika sudah menentukan nilai A, B, C-nya, kita substitusi ke rumus diskriminannya, yaitu rumusnya B kuadrat min 4 AC, dengan B-nya min 3 kuadrat, min 4 kali 1 kali 3. Lalu didapatkan D-nya itu hasilnya min 3. Min 3 itu adalah kurang dari 0. Maka bisa dikatakan jenis akarnya tidak memiliki akar real. Untuk contoh yang kedua, sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya, lalu substitusi ke rumus diskriminan, lalu didapatkan D-nya itu adalah 64. 64 itu adalah lebih dari 0. Maka jenis akar untuk persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0, yaitu dua akar real dan berbeda. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada x kuadrat min 6x plus 9. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Lalu kalian substitusi ke rumus diskriminannya, lalu didapatkan D-nya sama dengan 0, dan D sama dengan 0 itu adalah jenis akarnya memiliki akar kembar.
Sekarang kita beralih ke jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, tadi sebelumnya kita menentukan jenis akar, sekarang kita menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, persamaan kuadrat umumnya masih tetap ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk yang pertama, untuk jumlah akar-akar, itu rumusnya itu namanya juga penjumlahan ya, jumlah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Berarti kita masih menggunakan nilai A, B, dan C. Dan untuk hasil kali akar-akarnya, rumusnya itu adalah x1 kali x2 sama dengan C per A. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada x kuadrat min 5x plus 6. Di sini A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 6. Tentukan jumlah akar-akarnya dulu nih. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kalian substitusi, B-nya itu min 5 per 1. Jadi, min ketemu min kan plus nih. 5 dibagi 1, yaitu 5. Maka kita bisa tahu jumlah akar-akarnya itu adalah 5. Lalu, untuk X1 kali X2, C per A-nya. Maka, untuk hasil kali akar-akarnya, ya tinggal kita substitusi, jadinya 6 per 1 yaitu 6. Oke, kita sudah mencari akar-akar itu apa, jenis-jenis akar, hasil jumlah, dan hasil kali akar-akar. Nah, sekarang kita wajib tahu cara mencari persamaan kuadrat baru. Nah, maksudnya itu kita harus mencari persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat lama. Persamaan kuadrat lama dan yang baru itu memiliki relasi atau memiliki hubungan. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya. Nah, di sini diketahui persamaan kuadrat lamanya itu adalah x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaiannya itu x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 2x1 dan 2 kali x2. Berarti hubungannya ini adalah persamaan kuadrat lama dan baru itu adalah yang baru adalah 2 kali dari akarnya itu tinggal dikalikan 2 gitu kan. Nah, caranya itu step yang pertama yang kalian harus tahu, kalian harus cari jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat lama. Nah, sebelum mencari jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat yang lamanya ini, kita harus mengetahui nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat lama terlebih dahulu. Nah, kita udah menentukan A-nya itu 1, B-nya min 3, dan C-nya 5. Setelah itu, kalian tentukan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di sini didapat 3, dan perkaliannya itu adalah 5. Next step, itu untuk akar-akar barunya. Akar-akar barunya itu bukan X1 dan X2 lagi kan, melainkan 2X1 dan 2X2. Nah, kita harus mencari jumlah akar-akarnya, tapi jumlah akar-akarnya itu kita mengikuti akar-akar baru. Nah, akar-akar barunya itu kan 2x1 dan 2x2 ya, maka penjumlahannya itu jadinya 2x1 ditambah 2x2. Nah, karena dia memiliki 2, sama-sama memiliki 2, maka 2-nya kita keluarkan, jadinya 2 kali x1 tambah x2. Nah, x1 tambah x2 itu kita lihat nih di atas, kita udah dapatkan x1 tambah x2 itu adalah 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu pula dengan perkaliannya, maka 2x1 kali 2x2. Maka 2 kali 2 kan 4 ya, maka 4 kalikan x1 kali x2. x1 kali x2-nya sebelumnya kita sudah mengetahui yaitu 5, maka 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, diperoleh untuk persamaan kuadrat barunya, x kuadrat min, selalu min ya, min penjumlahan dari kuadrat barunya, yaitu 2x1 tambah 2x2x ditambah perkaliannya, 2x1 kali 2x2. Lalu kita substitusi deh, 2x1 tambah 2x2-nya itu kan kita sudah mengetahui hasilnya itu 6. Maka jadinya x kuadrat min 6x plus perkaliannya itu kan hasilnya 20 ya untuk yang kuadrat baru.
jadi 20. Jadi persamaan kuadrat barunya kita sudah bisa tentukan, yaitu x kuadrat min 6x plus 20 sama dengan 0. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan kuisnya di psikologi teruntuk kelas 9. Nah, kalian wajib ya, hari ini juga kalian harus mengerjakan kuisnya, jangan ditunda-tunda, oke? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.